Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang ada di live comment, boleh bertanya ya. Untuk pertanyaan singkat-singkat aja, teman-teman Kristen itu percaya bahwa Yesus itu memberi tauladan ya? Oke, terima kasih. Silakan Bu Tiwati Mena, tanggapi pertanyaan dari Umi Rifa. Silakan. Ya, Silakan. tentu saja Yesus adalah teladan. Teladan dari mana? Teladan dari kehidupannya, dari perkataannya, dari perlakuannya, dari bukti-bukti ketuhanan yang dia buat gitu loh. Semua pengajarannya tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani, bahkan dikatakan bahwa tidak ada hukum manapun yang menentang semua pengajaran dari Yesus. Tidak ada hukum manapun. Kalau dihukum-hukum di tempat lain masih bisa ya, ketika mereka mengatakan bahwa hukumnya itu apa yang diajarkan oleh Tuhannya itu sah, tetapi mereka harus berhadapan dengan hukum atau mereka harus berhadapan dengan hati nurani. Ketika ada ajaran yang membuat dari Tuhannya begitu, tetapi membuat umatnya menangis. Nah, tetapi kalau di dalam kekristenan, Yesus mengajarkan Saya tidak cuman ada satupun. nanya sedikit aja sih Tante, Ya, iya atau enggak itu aja. Ya, semua Ya udah. itu Karena ini ada mau yang membangun bertentangan narasi. dengan hati nurani, ya itu dia. Oke. Jadi teladan yang paling bagus adalah dari Yesus. Nanti Itu habis saja. waktunya. Oke, clear ya. Tadi saya cuma nanya, Yesus itu teladan, berarti dia kalau mengajarkan berarti mencontohkan. Nah, sekarang saya mau tanya kan Tante Uti yang jawab tadi itu. Ini yang Kejadian 3 ayat 16 ini itu untuk Hawa dan keturunannya, semua perempuan atau kita juga. Ini Tante, firman Tuhan ini Tante. Saya bacain ya biar nggak lama waktunya. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suami dan ia akan berkuasa. Ini perkataan Tuhan ini untuk khusus Hawa saja atau semua perempuan, Tante Uti? Jawab singkat aja. Udah gitu aja untuk semua. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu kan ini kan firman-Nya Allah ini adalah Allah sendiri, berarti kan Yesus sudah ada di dalam Allah, harusnya kan begitu. Nah, tauladan yang saya tanyakan korelasinya adalah, bukankah Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang tua ya, Tante ya? Ya langsung ke pertanyaannya Bu Rifa. Iya, enggak benar ya, konfirmasi dulu. Benar enggak Yesus mengajarkan untuk benar, Oke, kalau Yesus memang mengajarkan mengasihi orang tua dan dia memberikan sebuah ya kalau ini tidak dikatakan kutukan atau apa ya, kutukan lah ya, sakit itu terhadap perempuan melahirkan itu kan sebuah kutukan dari Tuhan. Kenapa dia justru memilih lahir dari seorang wanita padahal dia sudah katakan, "Hei wanita, kalian itu akan bertambah sakit nanti ketika melahirkan." Nah, dia justru kenapa gitu loh. Udah tahu dia bakal Maria itu akan kesakitan kalau dia menjadi seorang bayi di dalam perutnya. Kenapa dia justru menjadi bayi gitu? Bukankah itu menyakiti Maria? Sementara dia kan mengajarkan untuk mengasihi orang tua. Kasih di mana begitu? Kepada Maria yang adalah ibundanya gitu. Atau jangan-jangan dia tidak mengasihi Maria gitu. Oke, segitu aja pertanyaannya. Oke, ya, terima untuk kasih. Itu dulu, yang untuk tema ini itu dulu. Ya, ada dua sih. Kasih. Ya, sabar. Silakan Bro Cito Sapologet menanggapi dari Umi Rifa. Silakan di take over Bang Kasih Sejati. Iya, benar. Umi Rifa, jadi gini ya, di dalam Alkitab itu jelas dikatakan firman menjadi manusia. Silakan di take over Bang. Jadi kemanusiaan Yesus itu kelahirannya memang sudah menjadi proses lahirnya manusia. Jadi itu tidak menyalahi yang namanya apa yang diajarkan dalam Kejadian 3:16, karena firman sudah jadi manusia, maka dia mengikuti proses manusia, natur manusia. Hanya Yesus manusia satu-satunya yang tidak berdosa, dan dia satu-satunya manusia yang lahir dari wanita perawan, dan dia manusia satu-satunya yang benihnya dari Allah, yaitu firman. Tapi proses menjadi manusia itu, ya Yesus manusia yang sempurna. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Kasih Sejati. Bentar Bu Rifa, saya kasih dulu ke Bro Charlie kalau mau menambahkan. Silakan. Untuk Umi Rifa ya, Bro Charlie. Silakan Bro Charlie. Sorry suaranya di mute. Ya, jadi sebetulnya kalau di kitab Kejadian 3 itu tidak dikatakan bahwa Tuhan itu mengutuk wanita.
Tidak ada itu. Tetapi dikatakan memang ya, ini obrolan saya dengan Bro Santai beberapa hari yang lalu di Zoom. Yang dikutuk Tuhan adalah tanah. Jadi tanah itu yang dikutuk. Ya. Nah, tetapi tidak ada perkataan bahwa Tuhan mengutuk wanita. Ya. Perkataan ini memang ya efek samping, mungkin efek samping dari dosa atau apa. Tapi yang jelas wanita itu perempuan tidak dikutuk. Tidak ada itu perkataan Tuhan mengutuk wanita. Tidak ada. Tetapi kalau misalkan Anda mengaitkan tentang kelahiran Yesus sebagai manusia, itu ini saya bilang ini adalah sebuah pemahaman yang agak liar ya. Jadi kalau Anda mengkaitkan tentang kodrat manusia saat itu dengan kelahiran Yesus, berarti Yesus itu mengutuk Maria yang menjadi ibu jasmaninya. Itu saya anggap ini sebuah penafsiran yang liar gitu ya. Tidak ada bukti bahwa Yesus itu mengutuk Maria atau mengutuk perempuan, itu tidak ada seperti itu. Oke. Mungkin yang lain bisa lebih akurat. Udah jelas. Saya rasa itu dulu sudah cukup, Pak. Silakan Umi Rifa. Silakan Bang Awi. Bang Awi dulu. Saya fokus di ini aja Bang Awi. Oke, silakan Umi Rifa. Ya, jadi tadi pertanyaan pertama saya adalah mohon teman-teman Kristen menyimak dan paham apa tujuan saya bertanya. Yang saya bangun adalah saya tanya, Yesus itu memberikan tauladan enggak? Tauladan kita tahu ya, dia mengajarkan lalu mencontohkan juga. Harusnya dia baik, sempurna, perfect, ya, tidak berdosa. Harusnya begitu. Kita akan teman-teman Kristen percaya itu. Nah, kemudian saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu mengutuk Maria. Saya tidak berkata seperti itu ya. Saya hanya menyampaikan kitab Kejadian yang dibacakan tadi di dalam kitab Kejadian 3 ayat 16, saya bacakan kembali. Firman-Nya kepada perempuan itu, ini ketika perempuan itu ternyata kan setelah tahu dia yang menyebabkan, Adam bilang nih, perempuan ini yang menyebabkan dia makan gitu kan, buah pengetahuan. Nah, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Itu Tuhan yang menyebabkan, Tuhan yang membuat perempuan itu akan sangat banyak susah payahnya dalam mengandung. Itu Tuhan yang buat di sini. Akan kubuat sangat banyak ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi kesakitan ini dan susah payahan seorang wanita melahirkan itu Tuhan yang membuatnya. Dan Tuhan itu siapa? Adalah Yesus itu sendiri. Nah, ketika Yesus sendiri mengajarkan di dalam hukum Taurat untuk mengasihi orang tua, dan orang tuanya yang perempuan adalah Maria, dan dia yang menyebabkan perempuan merasa sakit ketika mengandung. Kenapa dia justru memilih jadi bayi menyakiti ibunya? Tapi dia ajarkan kasihi orang tuamu. Ini seolah-olah berkontradiksi sifat Yesus gitu loh. Nah, jadi di sini apa hikmah yang kami umat Islam bisa lihat dari kebaikan Yesus yang katanya mengajarkan patuh kepada kasih kepada orang tua, tapi dia sendiri yang menyebabkan perempuan sakit mengandung, tapi dia juga memilih menjadi bayi yang menyakiti perempuan itu gitu loh. Hikmahnya apa? Dan itu pertanyaan saya untuk dikonfirmasi lagi, hikmahnya apa kok Yesus jadi seperti itu gitu. Makasih. Nanti ada terakhirnya nanti dari saya. Oke, terima kasih Umi Rifa buat pertanyaannya. Silakan Umi Bu Uti Watimena, silakan Bu. Di mute nggak itu? Sebentar biar saya mental lihat. Mental kayaknya itu signal dia. Oh, mental ya? Oke, silakan santai saja, take over, silakan. Halo, selamat malam. Ya, makasih. Silakan. Saya menanggapi dari statement Ibu Rifa yang mengatakan bahwa Yesus menyakiti orang tuanya. Saya mau tanya Ibu Rifa, pasti sudah punya anak atau belum? Ketika ketika Ibu Rifa melahirkan, apakah Ibu Rifa merasa tersakiti oleh anak Ibu? Oh, sakit sekali ketika mengandung. Sakit banget. Oh, jadi ketika anak Anda lahir, Anda merasa sakit ya terhadap anak sakit. Anda, atau Anda merasa bukan terhadap ketika melihat dia? Gini, ketika mengandung itu rasanya Anda sakit. Bahagia, kan? Oh iya, anak lahir Maria, begitu pula Maria ketika dia melahirkan Yesus gitu. Kebahagiaan itu melebihi, karena di situ dikatakan itu kasih karunia bagi seluruh umat manusia, dan itu kabar baik. Injil itu adalah kabar sukacita. Itu tidak dikatakan sebagai berita yang
membuat Maria itu merasa sakit. Nggak ada. Kesakitan jasmani Maria itu telah terhibur oleh kelahiran Sang Juru Selamat. Itu aja. Yang lain silakan. Oke, saya mungkin mau luruskan ya. Jadi pertanyaan Umi Rifa ini berasal dari pemahaman yang salah terhadap kebenaran Kristen. Jadi bukanlah, jadi gini Umi Rifa, orang Kristen itu berkeyakinan dengan yang namanya Tritunggal. Allah, firman-Nya, dan rohnya. Allah itulah Bapa. Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi ketika firman menjadi manusia, dia lahir menurut proses manusia. Kelahiran itu secara manusia, ya itu bisa sakit. Tetapi itu bukan dosa. Ya, itu bukan dosa. Ketika, apakah Umi Rifa ketika melahirkan itu dosa? Kan enggak. Justru itu yang dinanti-nantikan. Jadi di sini jangan kamu pikir bahwa Allah kami itu masuk ke dalam rahim Maria, dia sendiri menyakiti. Bukan, enggak ada itu. Tapi firman-Nya menjadi manusia. Itu yang harus dipahami. Bagaimana firman jadi manusia? Ya namanya menjadi manusia, ikut proses kelahiran sebagai manusia. Catatannya, Yesus itu tidak berdosa. Makanya karena Yesus teladan bagi kami, jadi gini ya, berpikirnya orang Kristen itu mengapa meneladani Yesus? Kalau sudah ada sosok Yesus yang tak berdosa, hadir di dunia ini, memberikan ajaran etika dan moral yang sempurna, perilaku yang sempurna, buat apa lagi kami ikut yang berdosa? Buat apa lagi kami ikut yang moralnya dalam pertanyaan besar? Itu yang harus dipikirkan semua orang. Mengapa Yesus menjadi teladan? Tetapi kalau berbicara Yesus menyakiti mamanya, tidak. Anak saya ketika lahir dia nggak menyakiti mamanya. Itu sudah proses alami yang terjadi. Dan itu sebuah suatu ketetapan Allah yang sudah Allah buat ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Itu Umi Rifa ya. Jadi jangan, yang harus saya tegaskan lagi sama Umi Rifa, jangan kamu berpikir bahwa Allah Bapa kami itu masuk ke rahim Maria, enggak. Tapi firman-Nya menjadi manusia. Ingat itu ya. Oke, saya tanggapi. Terima kasih buat Bang Kasih Sejati. Silakan Bang Awi. Ya, silakan Umi Rifa. Terakhir ya. Terakhir mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang menjadi anak adalah Allah, itu Bang Erben itu nggak ada ke sana. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah, bukankah teman-teman Kristen percaya segala sesuatu itu terjadi karena firman? Di sini tertulis di dalam kitab Kejadian 3, di dalam ayat 16-nya, firman-Nya. Jadi firman-Nya berarti ada andil Yesus di situ. Kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat. Yang membuat susah payah mengandung atau sangat banyak itu adalah Tuhan itu, Tuhan Bani Israel, dan Tuhan yang kalian katakan Tuhan kalian itu dengan kesakitan. Nah, kalau seandainya menurut Bang Erben perempuan nggak tersakiti sekarang, berarti ya firman Tuhan Bang Erben nggak berlaku sampai selama-lamanya. Ini yang berkatakan siapa? Sakit susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Ditetapkan begitu oleh Allah Bapa itu, yang di dalamnya masih ada firman Yesus. Saya nggak tahu ya firman apa dalam Allah Bapa atau masih di luar waktu itu, saya nggak tahu ya. Jadi artinya bukan ada kaitannya dengan Trinitas kita bahas Bang. Nah, tapi ternyata katanya Yesus yang mengajarkan di dalam hukum Torah, salah satu hukum Torah mengatakan, ya, kasihilah atau hormatilah orang tuamu, dan orang tuanya tidak bisa dibantah, yaitu Maryam. Ini adalah seorang wanita. Dia menjadikan rasa sakit mengandung, susah payah mengandung, tapi dia memilih menjadi seorang anak yang mana menyebabkan pernyataan Tuhan itu terhadap Maria yang wanita ini, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, itu terjadi kepada Maria itu. Teladan macam apa itu, gitu loh. Itu satu. Nah, kemudian saya tutup pernyataan saya ini dengan bahwa di Galatia 3, 23-25 saya bacakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat, ini di sini tulisannya hukum Taurat ya, di mana di dalam termasuk untuk mengasihi orang tua. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi kalian itu sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, termasuk
mengasihi orang tua. Apakah karena itu? Maka Yesus ini katanya teladan, tapi terbantahkan dengan perilaku Yesus yang adalah di dalam Bapa menyatakan bahwa sakit susah perempuan dia yang buat, lalu ujuk-ujuk dia menjelma firman-Nya itu menjadi manusia, membuat sakit perempuan itu, mengandung dan susah payah, sangat banyak. Ini kata firman Tuhan Anda loh, bukan kata saya loh. Saya enggak tahu Maria waktu itu sakit apa enggak, harus kita tanya sama Maria, tapi ini pernyataan Tuhan Anda. Nah, kemudian dia mengajarkan, kasihilah orang tuamu. Macam mana dia bisa dikatakan teladan? Mengajarkan tapi perilakunya justru membuat perempuan ini sakit, susah payah gitu loh. Menjadi seorang bayi. Dan terkait ini, apakah korelasinya dengan Galatia ini? Kalian tidak hidup di bawah penuntun lagi, hukum Taurat, yaitu salah satunya kasihilah orang tuamu gitu. Dan ini kenapa Yesus ketika ada ibunya berkata, mana orang tuaku? Inilah yang mengikuti firman Tuhan lah ibu dan saudaraku. Padahal ibunya lagi depan rumah loh dia. Nah ini teladan macam apa kepada orang tua? Ini yang saya pertanyakan. Kata kalian kan dia perfect, sempurna sebagai tauladan. Karena itu pertanyaan saya di awal adalah apakah benar dia seorang tauladan, mengajarkan dan mencontohkan? Ternyata ini contohnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rifa. Kami lanjut ke penanya berikutnya ya. Sebentar. Bagi seorang wanita yang normal, melahirkan itu bukanlah sebuah beban yang membuat dia menjadi merasa bagaimana gitu ya. Justru wanita itu bangga kalau bisa melahirkan. Justru wanita itu sedih kalau dia tidak bisa melahirkan. Itu menurut saya nggak tahu Umi Rifa ini seorang wanita tapi pikirannya, perasaannya kok nggak seperti wanita ya. Saya nggak ngerti bagaimana. Saya membacakan firman Tuhan Anda loh. Kok perasaan saya dibahas di sini? Kita enggak bahas perasaan. Dengar dulu. Jangan ngerocos lah. Jadi kalau kamu seorang wanita yang punya perasaan, pemikiran sebagai seorang wanita, maka melahirkan itu adalah sebuah kehormatan. Dan itulah yang dikatakan di dalam kitab kami. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. 1 Timotius 2:15. Jadi melahirkan itu satu kehormatan. Karena Tuhan juga yang memerintahkan manusia untuk melahirkan. Walaupun di dalam melahirkan itu ada orang merasa sakit. Tetapi kalau dipikir-pikir juga ya, kalau kukaitkan dengan kita, mungkin kamu nggak akan keberatan. Isa dengan Maryam itu dilahirkan di pohon kurma, nggak ada kawannya. Kok bisa? Itu sebenarnya harus kau pikirkan, karena Yesus kau anggap bisa. Kok bisa seorang wanita melahirkan di bawah pohon kurma tanpa ada bantuan orang lain? Jadi sebelum kamu bertanya, pikir dulu. Pakai perasaanmu, nalurimu sebagai seorang wanita, dan pakai juga kitabmu perbandingannya tentang Isa dengan Yesus. Walaupun saya nggak setuju dengan Isa itu.